Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Safira dengan NIM C1C021208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad sarf, akad wadiah, akad wakalah, akad kafalah, qardhul hasan, al-hiwalah, dan al-ram. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah pengertian dari akad sarf. Akad sarf dalam konteks transaksi jual beli adalah istilah yang merujuk pada akad yang dilakukan untuk menukar mata uang dengan mata uang yang sama. Tetapi, dalam perbedaan jumlah atau nilai nominal akad sarf, penjual dan pembeli sepakat untuk menukar mata uang yang sama dalam jumlah yang berbeda. Contoh dari akad ini ialah jika seorang memiliki 100 US dollar dan ingin menukarkan dengan 90 euro, mereka dapat melakukan akad sarf dengan pihak lain yang memiliki 90 euro dan ingin mendapatkan 100 US dollar. Dalam akad ini, mata uang yang ditukar adalah sama US dollar dengan euro. Tetapi terdapat perbedaan jumlah. Seperti kita menukar uang, entah itu rupiah ke ringgit, mau rupiah ke dolar, dolar Singapura, dolar Amerika, ya, seperti itu. Oke, yang kedua ialah akad wadiah. Akad wadiah adalah perjanjian dalam Islam di mana seseorang yang disebut sebagai wadid atau penitip menitipkan sesuatu kepada pihak lain yang disebut sebagai mustawid, mustaudi, atau penerima titipan untuk menjaga dan dikelola dengan amanah. Akad wadiah melibatkan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengembalikan barang ataupun harta yang dititipkan kepada pemiliknya dengan kondisi yang sama seperti saat menitipkan. Pada dasarnya, akad ini bertujuan untuk melindungi dan memastikan keamanan barang ataupun harta yang dititipkan oleh wadi. Mustaudi harus memperlakukan barang ataupun harta tersebut dengan penuh keamanan dan kejujuran serta tidak boleh menggunakan untuk kepentingan pribadi ataupun merugikan pemiliknya. Itu lebih ke kita nitip barang. Jadi nitip barang itu sebagaimana kita memberikan barang tersebut, sebegitu pula bentuknya waktu kita mengambilnya. Oke, yang selanjutnya ialah akad wakalah. Ialah suatu jenis akad dalam Islam yang digunakan untuk memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan ataupun transaksi atas nama seseorang. Dalam akad ini, seseorang disebut sebagai wakil ataupun wakil memberi wewenang kepada orang lain yang disebut sebagai mawakil untuk melakukan tindakan ataupun transaksi atas nama mereka. Contohnya, seseorang dapat melakukan akad ini untuk menugaskan seseorang pengacara untuk mewakili mereka dalam masalah hukum, atau seorang perwakilan bisnis untuk melakukan transaksi bisnis atas nama mereka, di mana pentingnya untuk dicatat bahwa dalam akad al-wakalah, kedua belah pihak harus sepakat tentang syarat-syarat dan juga batasan wewenang yang diberikan. Selain itu, akad ini harus dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan tidak boleh melibatkan unsur penipuan ataupun penyelewengan. Selanjutnya ialah akad al-kafalah, juga dikenal dengan akad jaminan. Ialah akad perjanjian dalam Islam di mana seorang atau seorang pihak yang disebut sebagai peminjam menjamin kewajiban ataupun penanggung jawab lain yang dijamin. Sebagai contohnya, penerapan akad ini ialah ketika seseorang meminjamkan uang dari bank dan membutuhkan penjaminan. Hal ini bank dapat meminta seorang peminjam yang bertindak sebagai kafil untuk meminjamkan pembayaran kewajiban hutang jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kafil ini bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut jika peminjam gagal memenuhi hutang itu. Contohnya kayak kita minjam di bank, gadai, surat tanah, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ialah Qardhul Hasan. Istilah dalam Islam yang mengacu pada bentuk pemberian pinjaman yang tidak melibatkan bunga ataupun keuntungan tambahan. Secara harfiahnya,
Artinya ialah pinjaman yang baik atau pinjaman yang baik hati. Sebagai catatan, informasi yang diberikan di sini hanya bersifat informatif dan tidak menggantikan nasihat dari seorang ulama ataupun ahli keuangan syariah yang kompeten. Jika Anda berencana untuk terlibat dalam transaksi ini, harus memiliki pertanyaan yang lebih lanjut, disarankan boleh berkonsultasi dengan sumber yang berkompeten dan terpercaya dalam hukum Islam. Selanjutnya ialah akad al-hiwalah, juga dikenal dengan akad pemindahan hutang. Salah satu bentuk akad dalam Islam yang digunakan untuk memindahkan hutang ataupun kewajiban dari satu pihak ke pihak lain. Dalam akad ini, pihak yang memindahkan hutang sebagai muhil, sedangkan pihak yang menerima hutang disebut mual. Akad ini dapat digunakan dalam berbagai situasi, contohnya pemindahan hutang bisnis, pembayaran hutang individu, dan konteks perbankan syariah. Pencatatan untuk penting untuk dicatat bahwa prinsip ini, keadilan dan transparansi harus dipertahankan dalam akad al-hiwalah. Semua pihak yang terlibat harus berkomunikasi secara jelas dan mematuhi ketentuan hukum Islam terkait pemindahan hutang. Selanjutnya ialah akad alhan atau juga dikenal dengan akad gadai. Adalah bentuk akad dalam Islam di mana seorang memberi jaminan kepada pemilik kepemilikan sementara barang kepada pihak lain sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban ataupun pinjaman yang dimiliki oleh pihak pertama. Dalam akad ini, pihak yang memberi jaminan tersebut disebut rahin, sedangkan yang menerima itu disebut mustaharin. Oke, cukup sekian. Terima kasih dari video saya kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau informasinya kurang, itu bisa dicek di makalah yang telah di-upload di Akademia Edu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.